Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Summa ila abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa khalina wa khalatina wa amina wa ammatina wa jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi wal maghribina wa bahrina ila ma'ad wa khususan ila hadrati Syekhul Imam Jalaluddin Asy-Syuyuti wa ila hadrati Syekhul Imam Nawawi al-Baghdadi nafa'allahu bihi bi ulumihima amin wa dunya wa akhirah. Syekhul Islam lana Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratil kiram, para alim ulama, para hujjah wal asatidz jamaah salat maghrib jamaah majlis taklim yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita dipertemukan kembali hadir dalam majelis ilmu kajian dari kitab Babul Hadis, memasuki bab tentang fadilah Bismillahirrahmanirrahim, bagian yang kedua. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi bi barakatihi fid dharain amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala bismillahirrahmanirrahim marratan, barang siapa yang mengucapkan kalimat bismillahirrahmanirrahim satu kali, lam yabqa min dunubihi dzarratun, maka tidaklah tersisa dari dosa-dosa kecilnya, walaupun hanya sebesar biji jarrah. Biji jarrah artinya biji sawi yang paling kecil. Wa dzukira anna Bishr al-Hafi ra'a raq'atan fiha bismillahirrahmanirrahim. Disebutkan bahwa ada seorang pemuda
bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana ma'ahu salasatu darahim, dan Bisra al-Harfi memiliki uang 3 dirham. Fa'akhadhaha biha thayyiban wa thayyabaha, kemudian dia membeli minyak wangi untuk kain itu. Kemudian dia mengharumkan kain itu dengan minyak wangi. Fanudiya fi sarri, maka dia merasakan ada seseorang yang memanggilnya ketika dalam keadaan sendiri. Apa panggilan itu? Kama thayyabta ismana la thayyibanna ismaka, sebagaimana engkau harumkan nama kami, maka kami akan mengharumkan namamu. Ini fadilah berikutnya dari Bismillahirrahmanirrahim. Baca sekali, dosa kecil hilang. Kita punya kesalahan di hadapan Allah, dosa-dosa kita rontok hanya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dijadikan kemuliaan Allah kepada mereka yang membacanya, walaupun hanya 1 kali. Jangan remehin. Ini Imam Nawawi Al-Batani dalam kitab Syarah Lubabul Hadis, namanya Tartibul Qaul, menceritakan seorang laki-laki bernama Bishr al-Harfi. Ini Bishr al-Harfi seorang pemuda yang hidupnya itu jadi preman, di mana ketemu orang senangannya malam. Kalau dulu selalu di tempat-tempat maksiat, minum, ditemani sama burel, LC, yaitu nongkrong, nyanyi-nyanyi, ditemani dengan perempuan penghibur. Ya, dulunya begitu. Tibalah saatnya Bishr al-Harfi melewati satu jalan, menemukan kain bertuliskan Bismillah. Ya Allah, saya punya 3 dirham, saya beliin minyak wangi, kainnya diambil, kemudian disisir pakai minyak wangi, dimuliakan kalimatnya Bismillahirrahmanirrahim. Dia bawa pulang, diletakkan kain itu di rumahnya yang paling tinggi. Bapak-bapak, Bismillah aja ditaruhnya yang paling tinggi. Kira-kira kalau rumah kita naruh Quran di mana? Karena Al-Quran kan cuma Bismillah, ya, ayat yang mulia 6.666 ayat, 114 surah, bukan 1 Bismillah. Bapak meletakkan di mana itu Al-Quran? Ya, ada yang meletakkan Al-Quran di bawah perabotan rumah tangga. Yang paling atas biasanya piring-piring,
bawahnya masih ada Tupperware. Ya, belum bapak habis jalan-jalan ke Cina, dapat tuh yang namanya souvenir. Lalu Quran di mana diletakkannya? Ya Allah, nggak taunya di bawah ini. Lalu Al-Quran keliru. Seberapa orang itu memuliakan Al-Quran, disitulah letak nilai kemuliaan dirinya di hadapan Allah. Di mana itu Al-Quran? Apakah lebih penting bagi dirinya ataukah dunia? Makanya ulama kita ngajarinnya kalau punya tempat penyimpanan yang pertama paling tinggi Al-Quran. Habis Al-Quran, tafsir Al-Quran. Habis tafsir Al-Quran, kitab-kitab hadis Rasul. Habis kitab hadis Rasul, kitab-kitab yang terkait dengan akhlakul karimah. Habis kitab akhlak baru kitab fikih. Habis kitab fikih baru kitab namusorof. Gitu. Habis namusorof baru kitab-kitab yang lain, yang umum, buku-buku pelajaran umum. Baru orang yang paling belakang. Al-Quran di mana? Tengok di rumah masing-masing. Jangan sampai ternyata di lamari kagak ada bisa Al-Quran. Jadi mana berarti Al-Quran? Ini Bisir Al-Hafidh. Begitu mulia ini kalimat Bismillah adanya di kain yang terobek, diberikan minyak wangi, diletakkan pada tempat yang tertinggi. Bisri Al-Hafidh mendengar sebuah panggilan, kama thayyabta ismana lan thayyibatna ismaka, sebagaimana engkau membaguskan nama kami. Bisir Al-Hafidh, kami baguskan namamu di dunia bahkan di akhirat. Masya Allah. Ya, ini katanya 3 hari berturut-turut Pak mendengarin ini kalimat Bisir yang tadinya nongkrong di diskotik, ya, senengannya malakin orang, ngebegal orang, tiba-tiba dia mau sama teman-temannya, saya mau pamit, saya tinggalkan tempat ini saudara. 3 hari berturut-turut saya telah dipanggil oleh Allah, saya nggak mau lagi kumpul di sini. Tahu kenapa? Semenjak kalimat Bismillah dimuliakan, hatinya dilembutkan oleh Allah. Lah itu kagak senang megang minuman, ajak minuman aja kagak senang. Duduk-duduk di tempat-tempat yang seperti itu, dia sedang gak punya kemauan. Seolah-olah hatinya digantikan dengan nur cahaya dari Allah. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya dia bilang sama teman-temannya, goodbye, aku meninggalkan kamu, kita berpisah mulai hari ini. Saya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisri Al-Hafidh kemudian menjadi guru dari Imam Ahmad bin Hanbal. Gurunya dari seorang preman. Jadi hidayah itu datangnya dari mana? Walaupun hanya dengan memuliakan Bismillah. Imam Ahmad bin Hanbal mendatangi beliau meminta nasihat.
bagaimana caranya dekat dengan Allah. Kok bisa Bisri Al-Hafi, pembegal, perampok, doyan mabuk, nongkrong sama perempuan-perempuan, berubah menjadi orang yang cinta sama Allah, nggak pernah pakai sendal. Ada nggak Ustadz di sini yang kemana-mana kagak pakai sendal? Ayo, Ustadz Imo, kagak pakai sendal. Mantap, kalau pakai sendal. Saya kembali kepada Allah, meninggalkan dunia dan misinya. Sendal dunia saya tinggalkan, saya berpijak di tanahnya Allah. Begitu Imam Ahmad bin Hanbal menyaksikan Bishr Al-Hafi, sepanjang jalan di negeri Baghdad itu nggak ada kotoran, ayam kagak berak, ya berak, bukan di jalanan. Berubah, kambing, sapi, onta, kagak ada yang buang air, buang kotoran di tengah jalan. Kenapa? Bisri Al-Hafi jalan di kota Baghdad, tidak ada hewan yang mengotori jalannya karena dia panjang kaki. Masya Allah, ini orang roman-roman yang bukan cuma alim, belajar dari mana ini Bisri Al-Hafi bisa jadi diangkat oleh Allah dengan ilmu laduni, ya, ilmu tanpa harus belajar dengan guru, tapi langsung diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ahmad bin Hanbal menyaksikan, sungguh ketika guru kami Bisri Al-Hafi wafat meninggal dunia, hewan-hewan Baghdad mulai membuang kotorannya. Lalu kami berkata, guru kami Bishr Al-Hafi telah wafat meninggal dunia. Pasti beliau sudah wafat. Kok bisa tahu? Kagak ada di jalanan. Ya, pokoknya begitu kotoran udah mulai penuh di kota-kota, sang guru meninggal dunia. Lah benar, begitu disaksikan ke rumahnya meninggal. Ini Bisri Al-Hafi. Ya, Masya Allah. Makanya kata alim ulama, ya ada yang mengatakan ulama itu terbagi tiga. Yang pertama, ulama ahli faqih, ulama yang paham benar tentang fatwa. Jadi kalau bapak nanya sama seorang ulama, kiai, gimana ini hukum daripada jualan online? Jawab, hukumnya begini, dasar pengambilan hukumnya dalam kitab ini dikatakan oleh ulama begini. Itu ahli fatwa. Yang pertama, yang kedua al-hukama, ahli hikmah, ulama ahli hikmah. Itu kalau udah nasihatin orang, bikin orang ingat Allah, hati kita tergerak. Di mana ada dia, kok kita duduk di majelisnya, itu semakin tawadu kepada Allah. Yang tadinya sombong, hati kita jadi orang yang rendah hati. Yang tadinya ngomongnya kasar menjadi orang yang bicaranya lembut. Sama istri biasanya galak, habis ngaji jadi laki-laki yang penyayang. Biasanya abang tangga berudalan, berantem, lu jual, gua beli. Semenjak ngaji sama itu ulama, hati kita lembut. Itu namanya kan ulama min ahli hikmah. Ada
Lalu siapa dia? Dia orang yang hakikatnya menggerakkan manusia hanya dengan perilakunya. Orangnya nggak perlu ngomong, tapi kalau ketemu kita duduk, itu bikin kita rasanya dekat sama Allah. Auranya, kalau saya dekat apa ini orang, roman-romannya kuat amat ya. Mandang wajahnya kita berani. Ya Allah, padahal nggak pernah mendengar ceramah, nggak pernah kedengeran menyampaikan ilmu, tapi keberadaannya kemudian begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kehadirannya itu menggerakkan hati kita untuk langsung dekat sama Allah. Ini yang ini. Makanya kalau dalam taklim mahir disebutnya katanya al-ghuraba, ulama yang hakikatnya tidak dikenal oleh manusia, dia hanya dikenal oleh kalangan langit. Nyambung di sini ada ulama hebat di kampung kita, lebih hebat daripada guru-guru yang di masjid. Ilmunya, kedekatannya sama Allah nyaru, gak kelihatan. Masya Allah, persis kayak Nabi Khidir di hadapan Nabi Musa alaihissalam. Itu berakhir hati. Ya, makanya ulama zaman dulu kalau dari guru gitu Pak, saya tidak pernah berhenti nyari seorang guru yang bisa connect hati saya dengan Allah. Hanya cukup dengan memandangnya, gak perlu ngomong, gak perlu ngajar. Yang penting saya duduk sama dia, itu rasanya adem. Ada gak kayak gitu? Dilihatin mukanya hati-hati. Lagi nyari siapa sih Pak? Lagi nyari yang tersimpan. Saya belum menemukan orang yang menggerakkan hati saya takut kepada Allah hanya dengan duduknya dengan beliau saja, memandangnya saja, itu udah bikin saya takut kepada Allah. Jadi berat ya, mudah-mudahan kita termasuk ulama yang begini. Katanya ulama yang hakikatnya langka. Alaikum bimujalasatil ulama, hendaklah kalian duduk dengan para alim ulama. Wastimai kalamil hukama, dengarkan nasihat daripada ahli hikmah. Fa inna Allah ta'ala, maka sesungguhnya Allah Ta'ala yuhyil qalbal mayyita, menghidupkan hati yang mati, binuril hikmah, dengan cahaya hikmah. Kama yuhyil ardal mayyitata, sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang mati, bimahil maqari, dengan air hujan. Tuh, ya, jangan bilang cukup belajar dari Google. Bapak-bapak zaman sekarang itu godaannya gede ya Pak ya. Gak usah ngaji, duduk di majelis ilmu, gak usah speaker aja udah kedengeran. Kalau udah kedengeran speaker terus ngapain? Udah nongkrong aja di rumah sambil ngopi, ngaji sambil ngopi. Gak usah dengerin ulama langsung lewat wajahnya, cukup lewat YouTube saya. Lah, gimana katanya? Duduk dengan majelisnya ulama, mendengarkan kalamnya ulama, menjadikan hati yang mati hidup. Hidupnya binuril hikmah, cahaya hikmah. Ya kalau hadir, tapi kalau nggak hadir, ya kagak nyampe nantinya di sini Pak. Asrarnya, sirnya nggak nyampe. Ya sedikit manfaat. Kenapa?
Bumi yang mati bisa hidup lagi itu dengan hujan yang turun. Turunnya ke bumi dirasakan sama bumi, bukan hujan di atas, tapi yang turun langsung ke bumi. Hidup hati-hati. Tetapi kalau saya pernah duduk, saya ya kata Imam Ali, syarat mencari ilmu itu salah satunya irsyadul mustaqim, dia harus berhadapan dengan gurunya, mendapatkan petunjuk-petunjuk dari orang yang menyampaikan ilmu. Beda ya, hadir di majelis ilmu ini adalah fadilah keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa kata yang menulis bismillahi akan kalimat bismillah fawajhu wada fajauhu wada takziman lillahi, maka kemudian dia memperindahnya semata-mata mengagungkan Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara, diampunilah dosa-dosa yang telah lalu dari kehidupan, bahkan dosa yang akan datang. Artinya kalau menulis bismillah maka perbaguslah huruf-hurufnya, huruf sin. Biasanya kalau menulis bismillah sinnya hilang. Apanya yang hilang? Giginya. Ada nggak yang nulis bismillah tanpa huruf sin? Wah, langsung mim. Nah, sinnya hilang, giginya hilang. Bismillah, mimnya nggak bolong. Ada nggak? Nulis bismillah, mimnya nggak bolong. Tulis yang bagus. Ya, kata Nabi, kalau diniatkan mengagungkan Allah dengan ini kalimat bismillah, mau sinnya, mau lafzul jalalahnya, tasdidnya, bismillahnya bolongin, bismillah, lafzul jalalah, lamnya ada tasdid, irrahman, rohnya ada tasdidnya, irrahim, ya-nya titik dua, tambahin titiknya, buahnya tambahin titik satu, mimnya kosongin, bolongin. Itu akan menyebabkan diampuninya dosa-dosa yang telah lalu, dosa-dosa yang akan datang. Begitu ya Pak ya. Makanya ada amalan katanya kalau masuk tahun baru Hijriah malam 1 Syuro itu menulis kalimat Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 313, sebanyak jumlah daripada para nabi dan rasul. Jangan menghilangkan bolongannya, sinnya. Tulis Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim 313. Kemudian selesai 313-nya dikasih minyak, diletakkan di tempat yang mulia. Tengoklah apa yang diperbuat Allah untuk kalian yang menuliskan. Takziman billah, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kataba ahadu, apa
apabila salah satu dari kalian menulis Bismillahirrahmanirrahim falyamudar rahman, maka hendaklah dia memanjangkan lafaz ar-rahman. Bismillahirrahman, mimnya panjangin, ada tanda. Kalau bahasa kita apa? Diharokatkan, kasih tanda. Ya, begitu doang kata Nabi. Ini saja sudah menjadikan orang yang menulisnya mendapatkan keberkahan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, zayyana as-samaa'a bil kawakib, Allah telah menghiasi langit dengan bintang-bintang. Ada langit dihiasi matahari, bulan, bintang. Wa zayyana al-malaikata bi Jibril, Allah menghiasi malaikat ribuan, tapi dipilih malaikat yang paling istimewa yaitu Jibril alaihi salam. Wa huwa naqibul malaikat, ini malaikat Jibril merupakan pimpinan malaikat, jenderalnya malaikat, yaitu Jibril. Ya, jadi Allah memilih ada malaikat yang paling mulia. Wa zayyana al-jannata bihuri wal qusur, Allah menghias yang namanya surga dengan bidadari dan juga istana-istana. Di surga nanti ada istana yang dibikin Allah, berikut penghuninya buat kita. Penghuninya namanya siapa? Bidadari. Ustaz, gimana itu contohnya? Jangan hanya beda sama Manohara yang dulu, ya, beda sama permaisuri kita yang hari ini beda. Tapi kalau permaisurinya masuk surga, nanti mengalahkan bidadari surga. Beda yang sekarang maksudnya, ya. Tapi kalau nanti istri kita masuk surga, apa lebih kalah sama bidadari? Oh tidak, dirubah, istri kita itu lebih mulia daripada bidadari. Wa zayyana al-anbiya'a bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Allah menghias para nabi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diberi nabi jumlahnya 124.000, Rasul 313, setiap Rasul punya kitab, berarti ada 313 kitab. Yang wajib diketahui cuma 4, Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Yang lainnya apa namanya? 313 kitab. Baru yang tahu. Yang wajib diimani satu, Al-Quran, dihiasi masing-masing oleh Allah dengan yang paling istimewa. Nabi Muhammad dipilih dari 313, ada ulul azmi, diserap lagi, ambil satu, Rasulullah. Mulia. Wa zayyana ayyama biyaumil jum'ah, Allah menghiasi hari ini, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dipilihlah Jumat. Ya, Yahudi
Sabtu, Nasrani Minggu. Ditanya mau kemana itu hari Minggu? Gereja. Mau dia hari Minggu. Orang Yahudi Sabat, Sabtu. Orang Islam Jumat, dipilih Jumat, hari yang paling mulia, Yaumul Akbar, hari raya kok jatuhnya Jumat. Itu Jumatan itu gak harus hadir sholat kalau hari rayanya jatuh di hari Jumat. Boleh sholat Jumat dulu ketika kaum muslimin di zaman Nabi datang dari kampung-kampung yang jauh. Idul Fitri sholat sama Rasul di masjid, habis Idul Fitri pulang, mau datang lagi sholat Jumat berat. Makanya dalam sebuah riwayat boleh nggak sholat Jumat, boleh ya Johor. Kenapa? Jumatnya sudah ada di hari raya Idul Fitri. Nah sekarang masjidnya dekat rumah kita di Dobro, lah pilih kagak sholat Jumat, biarinlah Johor aja kita. Tadi soal Idul Fitri Jumat, lah repot, nggak boleh. Jumatan tetap datang Jumatan, ya jangan dihilangin Jumatan. Itu kalau jauh, kalau dekat kita. Wazayyana al-layaliya bilailatil qadr. Allah menghiasi malam dengan Lailatul Qadar. Wazayyana syuhuri bi syahri Ramadan. Allah menghiasi bulan dengan bulan Ramadan. Wazayyana masajida bil Ka'bah. Allah memuliakan masjid, ya, masjid Al-Ikhlas, Al-Muhajirin, Al-Madani, ya, Masjid Al-Hidayah. Mana yang paling gede itu masjid? Ka'bah. Gede-gedenya. Sholat di sini 27. Sholat di Masjid Nabawi jumlahnya 1000. Kalau di Masjid Haram Ka'bah, Bapak sholat Isya, Allahu Akbar, bukan 1000, 100.000. Enak gak? Enak ya? Makanya umroh di sana 15 hari di depan Ka'bah sholat, satu waktunya 100.000. Di sini 27. Yang umroh masuk surga yang dua, apalagi yang haji. Tapi orang sini kagak mau haji apa umroh, padahal duitnya ada. Lebih pilih punya mobil, biarin nggak mau haji umroh, saya memilih punya mobil aja. Begitu mobil nggak dibawa mati, yang dibawa amal. Akhirnya mau masuk surga bingung. Ditanya sama malaikat, kenapa nggak pergi haji? Bingung nih. Bukankah haji wajib? Ayo jawab. Mohon lah yang pergi haji, alhamdulillah, satu waktu 100.000. Kalau 5 waktu berapa? 500.000. Belum kalau seminggu, belum kalau sebulan. Masya Allah, gedenya umroh ya Pak ya, umroh ya. Udah sholat di rumah pahalanya 1, masuk surga kapan? Nah, yang di sini aja 27 masih lama masuk surga. Ya, apalagi yang sholat di rumah, 1 rakaatnya 1 pahala. Ya Allah, lama banget masuk surga.
pilih menjadi kitab yang paling mulia. Wa zayyana al-Qur'ana bi bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang membaca Quran dipilih yang paling utama dari Al-Quran. Hiasannya apa? Hiasan Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim. 10 dihiasi oleh 10 perkara. Mudah-mudahan kita termasuk minal abror, orang yang beruntung dengan Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man qala bismillahirrahmanirrahim. Siapa orang yang mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, kutiba ismuhu minal abror, maka ditulislah namanya termasuk golongan orang-orang yang jujur, yang siddiq. Wa bari'a minal kufri wal nifaqi, dibebaskan oleh Allah dari kekufuran dan juga sifat munafik. Ya, para bapak, ini kajian kita. Ya, masih ada bagian yang ketiga, fadilah dari bismillah. Insyaallah di waktu lain kesempatan. Mudah-mudahan kita kepada Bapak. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin al-syakirin al-fatihina al-jaziratin ya'lamu wa yukafi masidan ya rabbana al-hamdu wa al-syukru wa al-hamdu wa ma yabali ijala